penyelenggaraan CWC ini ya, salah satu iming-imingnya itu duit ya. Ujung-ujungnya tuh segala sesuatunya sekarang itu iming-imingnya duit. Saya mau kasih ilustrasi ini, saya bawa catatan kalau urusan duitnya harus dicatat gitu ya. Ikut aja ya untuk tim Oceania, ini yang paling rendah lah ya. Ikut aja mereka dapat 61 M. Rupiah itu? Rupiah. 61 miliar rupiah. Kalau untuk yang top klubnya Europe itu dapatnya 600 miliar. Ikut aja untuk partisipasi. Main di group stage, kalau kalah nggak dapat duit. Seri ya, kayak kemarin Madrid lawan Al Hilal, seri Al Hilal tuh dapatnya tahu nggak berapa? 16 miliar. Seri aja. Menang mereka dapat 32 miliar di group stage. Nanti 16 besar, 18 besar, semifinal itu naik terus. Final kalau juara 650 miliar. Wow. Bisa dibayangkan berapa triliun dapatnya. Ya. Jadi itu iming-iming yang luar biasa. Nggak tahu ini dealingnya dengan klub seperti apa. Apakah Jude Bellingham harus main terus. Atau kalau dia nggak main didenda atau gimana gitu Messi. ya. Ya Messi harus main terus dengan usianya yang udah segitu gitu. Tapi yang jelas adalah iming-imingnya luar biasa besar sekali. Terus ini kan ajang untuk mempersiapkan stadion-stadion yang akan dipakai Piala Dunia tahun depan. Ya. Dulu ada Tournoi de France ya 97 itu ya. Tendangan bebasnya Roberto Carlos itu yang keinget kepala pasti kan. Konfederasi juga. Ya, Piala Konfederasi dari tahun 98 sampai 2002. Ya. Nah, sekarang formatnya seperti ini gitu. Jadi ini memang test case ya. Stadionnya kalau nggak salah nih yang di Amerika ini yang dipakai sekarang ya, CWC ini 11 ya, apa 12 gitu ya. Nantinya yang dipakai di World Cup itu 6 atau 5. Atlanta, New York, Philadelphia, Seattle, Miami, LA yang dipakai di World Cup. Ini juga dipakai di Club World Cup. Ya, yang tahun depan 5 ini, tapi yang sekarang ada 11 atau 12 saya lupa. Ada Houston, ada Boston gitu ya yang nggak dipakai di. Nah, kembali ke pertanyaannya Enzo Maresca, ke pernyataannya Enzo Maresca tadi, apakah ini cocok apa enggak? Ya ini test case-nya. Kalau misalnya di LA atau di New York ternyata panas, overheat atau di Seattle, mungkin akan dipindahin ke tempat lain yang dinilai lebih cocok. Tahun 94 Amerika udah pernah gelar World Cup sendirian, nggak sama Meksiko, nggak sama Kanada. Dan bisa tengah hari bolong itu pas Roberto Baggio gagal penalti itu matahari pas lagi panas-panasnya gitu. Manteng. Tahun 94 Glenn kelas umur berapa? Belum lahir. Aku 4 tahun. Belum lahir. Aku udah mas, cukup. Sampai situ aja. Jadi memang tantangannya seperti itu ya, panasnya seperti itu ya. Meksiko 86 sudah pernah Piala Dunia juga. Dan kalau digelarnya di situ, itu panasnya pasti akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan ya itu tadi Enzo Maresca sudah mengeluh gitu ya. Ada yang ditunda karena cuaca atau segala macam ya. Amerika tuh kan luas, ujung sini sama ujung sini kan cuacanya bisa ekstrim berbeda. Bener. Atau yang bawah sama atas gitu ya, cuacanya bisa ekstrim berbeda. Mungkin ini akan jadi test case. Memang test case-nya di Club World Cup ini gitu. Artinya kan ini Amerika sebagai penyelenggara ini kan positifnya tadi Mas Erwin sudah katakan ini test case. Tapi kan dari point of view pemain ini kurang oke lah, kurang ideal lah untuk turnamen ini. Jadi kalau secara helikopter view lebih menguntungkan atau banyak merugikan? Menguntungkan buat finansial klub. Buat pemain merugikan. Yes, buat pemain jelas merugikan. Kalaupun emang ini tadi, gue juga setuju sama Mas Erwin. Kalau emang ini test case untuk penyelenggaraan, bisa U23 yang main. Walaupun emang gak menjual, paling gak untuk tujuan utamanya test case. Tapi enggak, lebih dari test case, ini emang mereka nyari duit. FIFA kalau bukan World Cup apa lagi? World Cup perempuan. Event besar, cuman secara income. Terus kelompok usia, event besar, cuman secara income kan kurang. Gak nampol gitu loh. Nah mereka butuh jatah dong, masa UEFA terus sih yang dapat income gede gitu kan. Mereka juga butuh panggung nih FIFA nih gitu. Dan sekarang lah ini dijadikan oleh FIFA untuk ajang 4 tahunan sekali ini. Kayak dulu Piala Konfederasi berapa sih yang ikut? Iya. Ya kan 8 paling. Iya. Dulu waktu turnamen itu 4 cuman. Makanya. Tapi kalau Konfederasi gue ingetnya mendiang Mark Vivianfu tuh. Kan di situ tuh aduh. Cuman ya 8 tim gitu kan, tadi 4. Ya dikit gitu loh. Ini kan benar-benar global event gitu global event dan 32 tim kalau nggak salah. Dan gue nggak ngerti gitu maksudnya kenapa 4 tahun terakhir yang ikut nih
mereka koefisien dalam 4 tahun terakhir gitu. Padahal kalau contoh nih MLS yang juara kan bukan timnya Messi. Betul. Apa namanya Philadelphia atau apa gitu yang lain. Terus juga Bahkan Liverpool juga nggak ikutan. Exactly. Barcelona nggak ikut juga. karena kan koefisien dalam 4 tahun terakhir. Kenapa 4 tahun terakhir? Gitu. Terus juga namanya turnamen resmi. Kalau misalnya di game terakhir ada pemain yang kena kartu kuning, dia harus bisa bermain. Terus di next gamenya apa? Kan kalau ini enggak. Kayak tadi pagi pemainnya backnya Inter Miami ada yang kena kartu kuning. Next match. Next matchnya apa? Apakah dia nggak boleh main di negara karena ini sesama ajang FIFA? Kan nggak juga. Satu yang bisa ikut nggak jelas. Kedua afternya apa gitu loh. Apakah abis ini nanti juaranya gimana? Mickey Mouse Cup.